materi bab 5 yang terdapat dalam buku Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampung Ibu Roro Mary Cornelia SPD MAP. Baik, di sini teman-teman saya akan menjelaskan materi yang telah saya review di bab 5, yaitu mengapa Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah teman-teman, Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang menggugah kesadaran para pendiri negara. Salah satunya Soekarno ketika menegaskan ide filsafat filosof Westcott. Nah, perubahan ini mengalir ke arah untuk upaya menentukan nilai-nilai filosofi yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Perenungan yang berkembang dalam diskusi-diskusi sejak sidang BPUPKI sampai penegasan Pancasila oleh PPKI termasuk salah satu momentum untuk menentukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, Pancasila sebagai sistem filsafat sendiri itu merupakan suatu proses yang berlangsung secara kontinus sehingga perenungan awal yang diketuskan para pendiri negara merupakan bahan baku yang dapat dan akan terus merangsang pemikiran para pemikir berikutnya. Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis atau arti informal. Nah, yang kedua, filsafat adalah suatu proses kritis atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Nah, yang artinya formal. Ketiga, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan, artinya komprehensif. Yang keempat, filsafat adalah analisis logis dan bahasa serta menjelaskan tentang arti dan kata konsep, artinya analisis linguistik. Yang kelima, filsafat adalah sekumpulan pemberhentian langsung mendapatkan perhatian manusia dan dicari jawabannya oleh ahli-ahli filsafat yang artinya aktual fundamental. Nah, filsafat dikategorikan sebagai mitos, sedangkan keahlian filsafat sejak zaman Yunani kuno justru sebagai reaksi terhadap mitos pada zaman Yunani. Berbunyi logos atau akal mengalahkan mitos, dongeng atau legenda yang bersifat irasional. Voltaire adalah salah satu filsuf Prancis abad ke-18 pernah melontarkan argumen yang berbunyi takhayul atau mitos membakar dunia, filsafat memadamkannya. Misalkan pernyataan Voltaire yang berbunyi manusia mengorbankan seluruh hidupnya untuk mencari uang, sedangkan separuh waktu lainnya justru manusia mengorbankan uang untuk meraih kembali kesehatan. Nah, hasil analisis atas pernyataan Voltaire itu menunjukkan bahwa suatu hal yang dilakukan oleh kebanyakan manusia modern itu ternyata sia-sia. Hal ini terjadi karena tujuannya hanya untuk menipu kekayaan dan memotivasi tenaga dan pikiran. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai filsafat? Karena ada beberapa alasan. Alasan pertama dalam sidang BPUPKI 1 Januari 1945, Soekarno memberikan judul pidatonya dengan nama Filosof Scott Law daripada Indonesia Merdeka. Adapun sastra Prateja menegaskan bahwa fungsi utama Pancasila menjadi dasar negara dan dapat disebut dasar filsafat adalah dasar filsafat hidup kenegaraan atau ideologi negara. Pancasila adalah dasar politik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang